Yes, yes, satu. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Bapak Ibu semua, para penerima hibah penelitian BOPTN dan BLU 2025 yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan melaksanakan kick-off meeting, memulai dan melaksanakan kick-off meeting penelitian BOPTN dan BLU 2025 secara sekaligus, yang sebelumnya nanti akan secara teknis dijelaskan sama Saudara Waki. Namun untuk sebagai pembuka acara, kami akan mengundang Bu Siti Umi Masruroh sebagai Kapus Litpen untuk memberikan arahannya terkait acara kick-off meeting penelitian BOPTN dan BLU 2025 ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Siti Umi Masruroh, Kapus Litpen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya sehat semua ya Bapak Ibu. Sehat semua, kayaknya cerah-cerah semua, masih pagi. Masih di awal minggu, ini masih Selasa juga. Selamat Bapak Ibu semuanya penerima hibah penelitian baik BOPTN maupun BLU 2025. Oh ya, mungkin saya sedikit aja nanti untuk banyak ya atau untuk lebih rigidnya nanti akan dipresentasikan oleh Mas Waki. Sebenarnya nanti seperti apa kayak gitu ya. Jadi saya mau highlight beberapa poin saja Bapak Ibu, poin informasi. Kalau kenalan kita udah kenal semua ya insya Allah. Nah, ada beberapa poin informasi yang mungkin saya highlight di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kami mohon maaf pertama bukan kesengajaan atau niat atau no intention apapun untuk menurunkan dana hibah penelitian. Kemarin kami mendapatkan efisiensi dari dana 10 miliar sekian, hampir 11 juta. Kami diefisiensi sampai 3 kali. Sampai 3 kali dana kita sekitar 6 miliar sekian Bapak Ibu. Nah, dari situ akhirnya kalau memang kita sesuai misalnya yang dapat sesuai misalnya 150 juta, 150 juta gitu ya. Yang dapat hanya sedikit. Itu satu. Kedua adalah kalau pencairan itu kalau di atas 100 juta itu pencairannya 2 kali. Jadi kemarin kita rapat dengan komite juga itu diputuskan untuk dana hibah di bawah 100 juta, maksimal 99 juta berapa Pak Ferry? 800 ya kalau nggak salah. Supaya pencairannya cukup sekali. Dikhawatirkan kalau harus pencairan 2 kali itu 70%, 30%. Takutnya nanti ada masalah lagi di jalan malah nggak cair kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan skopnya, disesuaikan dengan dananya, penelitiannya, tapi dengan tema yang masih sama dengan output dan outcome yang yang sudah ditentukan di pedoman itu. Nah, kemudian yang kedua adalah khusus untuk penelitian Bapak Ibu yang mendapatkan yang klaster pengembangan perguruan tinggi, mohon dibaca lagi outcome-nya. Mohon dibaca lagi outcome-nya. Outcome-nya di situ ada, nanti dipresentasikan juga sama Mas Waki. Nanti di highlight ya Mas Waki ya, yang outcome khusus ini. Karena ini belum ada sebelumnya outcome ini, model pengembangan perguruan tinggi. Nah, kalau memang Bapak Ibu perlu konsultasi atau perlu kayak gimana gitu ya, nanti boleh ke Puslitpen. Kayak gitu, khusus pengembangan pendidikan tinggi gitu. Jadi ada satu outcome yang memang baru banget dan itu memang wajib wajib ditunaikan, kalau tidak Bapak Ibu di blacklist 2 tahun berturut-turut gitu. Sama dengan publikasi gitu, outcome. Jadi kalau output itu Bapak Ibu, output itu adalah yang Bapak Ibu akan kumpulkan di deadline pengumpulan laporan akhir. Kemudian apalagi nanti dijelasin sama Mas Waki. Jadi kalau Bapak Ibu telat mengumpulkan output itu akan diminta untuk pengembalian 100%.
gitu. Nanti di highlight ya Mas Waki ya, ini ya kayak gini-gini ya di SPK. Soalnya Bapak Ibu udah kalau yang udah baca SPK silahkan kalau ada pertanyaan nanti. Nah, nanti beberapa mungkin Pak Ferry juga bantu highlight ya untuk di SPK ya Pak Ferry ya. Yang perlu di highlight apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa digarisbawahi bahwa kontrak kita kayak gini nih gitu. Bapak Ibu tanda tangan SPK berarti itu kontrak. Kontrak lihat tanggal-tanggalnya juga ya Bapak Ibu ya. Tanggal-tanggalnya dilihat di situ kapan harus mengumpulkan, kapan harus ada di situ semua di SPK. Itu. Jadi itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Nanti lebih lengkapnya ada di presentasi yang akan dipresentasikan Mas Waki dan mungkin nanti kita juga ada sesi tanya jawab Pak Ferry ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Kak Bu Kapus Litpen Dr. Siti Umi Masroh. Ya, selanjutnya eh, informasi yang ditunggu oleh para peneliti terkait aturan serta SPK yang nanti akan ditandatangani Bapak Ibu semua untuk penelitian BPTN BLU 2025. Oleh karena itu saya undang koordinator penelitian Puslitpan LP2M Bapak Waki Asakofi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan kick off penelitian 2025. Padahal dari akhir tahun 2024 baru kita laksanakan 2025 dan ini udah tengahan tahun. Karena memang ada beberapa hal yang memang jadwal yang di pedoman itu meleset dari dari jadwal yang telah ditentukan di awal. Karena itu kita baru bisa menyelesaikan, membuat SK dan lain sebagainya. Dan hari ini kita kick off penelitian. Oke, izin Bapak Ibu saya share screen. Oke ya, Bapak Ibu udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, anggaran penelitian BOPTN dan BLU 2025 tadi udah disinggung sama Bu Umi, ada penurunan karena memang ada efisiensi, bukan karena kita mau diefisiensi, karena memang kebijakan dari pusatnya memang seperti itu. Jadi memang anggarannya turun dari setiap tahun ya, dari 2020 sampai 2025 itu memang ada naiknya, ada turunnya. Cuma memang dari 2022 sampai 2025 ini ada penurunan gitu ya. 2022 sekitar 6 miliar, 2023 5 miliar, 2024 2 miliar, ya 2025 ini ya cuma 3 miliar gitu ya. Yang BLU pun sama, ada penurunan sehingga klaster-klaster yang tadinya maksimal ada yang 150 juta itu turun menjadi di bawah 100 juta. Tadi udah dijelasin sama Bu Umi juga gitu ya. Nah, ini keputusan jenderal ya, kita Dirjen Pendis ya nomor 6865 tahun 2024 tentang petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada perguruan tinggi keagamaan Islam tahun anggaran 2025. Data penelitian ini Bapak Ibu yang masuk yang diterima di BOPTN 2025. Ada sekitar misalnya Fakultas Tarbiyah ada sekitar 20, Saintek ada 15 lebih dan lain sebagainya. Ini penyebaran penelitian BOPTN 2025. Ini BLU-nya juga seperti ini ya, ada berapa, jadi bervariatif. Jadi Bapak Ibu di penelitian 2025 ini udah termasuk BOPTN dan BLU, jadi nggak ada penelitian lagi gitu ya. Jadi nanti memang kita disatukan gitu, baik BOPTN dan BLU.
Maka nanti Bapak Ibu nanti kalau akhir ya pengumpulan itu di cover harus ingat Bapak Ibu itu penelitian BOPTN atau BLU. Kemarin udah di-share SK rektornya, maka Bapak Ibu di mana BLU atau BOPTN. Jumlah yang masuk di sini ada pembinaan ada 55, proposal, program studi ada 49, penelitian interdisipliner ada 79, penelitian terapan kajian strategis ada 31, Dudi itu ada 4, penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi 45, penelitian pengembangan pendidikan 3 ada 27, dan pengembangan kolaborasi internasional ada 10, dan penelitian pengembangan survei kajian strategis ada 3 proposal gitu ya. Namun yang diterima sesuai dengan SK karena memang kita tidak bisa memberi semua proposal dapat hibah penelitian karena terbatas anggarannya. Ini kemarin maksimal ya, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa yang di Juknis itu adalah maksimal ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang nanti sesuai SK itu misalnya kolaborasi antar perguruan tinggi itu 85 juta ya, karena memang dianggarkan segitu. Meskipun maksimal di panduan atau di Juknis itu 100 juta dan lain sebagainya. Penelitian dasar kapasitas 15 juta gitu ya. Ini alur penelitian Bapak Ibu udah pernah ya dan juga selalu mengikuti yang udah dapat hibah penelitian jadi sama ya, submit dan lain sebagainya. Sekarang jadi penetapan bantuan udah, sekarang kick off, tinggal nanti pencairan. Nah, Bapak Ibu yang belum mengisi form Google Form harap mengisi ya. Hari ini kita tunggu. Sehingga nanti SPK kita bagikan ke Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu tanda tangan di atas materai dan lain sebagainya. Ya, maka yang belum mengisi harap diisi ya. Ada beberapa nanti mungkin kita share siapa aja yang belum mengisi. Ya, semoga hari ini bisa diisi semua dan dapat proses SPK. Nih Bapak Ibu ya perlu diperhatikan output dan outcome. Jadi bukan hanya nilai uangnya, tapi kita perlu perhatikan output dan outcome-nya. Ini klaster pembinaan kapasitas, ya. Outputnya ya kita mengisi logbook di aplikasi Litat Bimas, laporan penelitian itu minimal 60 halaman warna biru, ringkasan hasil penelitian dan draft artikel minimal Sinta 6. Kalau mau Sinta 5, 4 atau bahkan Scopus ya lebih bagus. Outcome-nya jurnal minimal Sinta 6. Ya paling lambat 2 tahun setelah penerimaan. Artinya kalau tahun ini 2025 maka maksimal 2027 ya 2027. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan outcome jurnal yang Bapak Ibu dapat penelitian dasar pembinaan kapasitas maksimal 2027. Ya ada sertifikat HAKI dan lain sebagainya. Ini berdasar pengembangan program studi juga sama, cuma minimal Sinta 4. Ya ini minimal Sinta 4. Ya, outcome-nya minimal Sinta 4, paling lambat 2 tahun setelah penerimaan dana. Ya artinya 2027. Masih sama. Ini penelitian dasar interdisipliner juga masih sama program studi. Itu ya Sinta 4 minimalnya, ada HAKI juga. Nah, untuk klaster 4 penelitian terapan kajian strategis itu mengisi outputnya, mengisi logbook, laporan penelitian minimal 70 halaman, covernya orange ya. Ada ringkasan hasil penelitian, draft publikasi ya jurnal minimal Sinta 2. Ada naskah kebijakan.
Bapak Ibu yang klaster penelitian terapan kajian strategis ada naskah kebijakan ya di output. Jadi nanti pas akhir, pas pengumpulan laporan itu disertakan naskah kebijakannya. Nah, sedangkan untuk outcome-nya itu pertama ya jurnal Sinta 2 minimal. Paling lambat 2 tahun. Masih 2027 maksimal. Ada sertifikat HKI dan juga bukti penyerahan atau pengiriman naskah kebijakan kepada pengguna. Pengguna apakah kementerian atau apa, ada bukti Bapak Ibu mengirim. Buktinya bisa misalnya kalau pos bisa ada bukti resinya atau ngirim langsung foto dan lain sebagainya ya, ada bukti penyerahan. Jadi output dan outcome-nya ada naskah kebijakan. Ya Bapak Ibu yang dapat klaster penelitian terapan kajian strategis nasional. Untuk klaster kelima penelitian terapan pengembangan nasional. Ini outputnya logbook, ya di Litap Bimas, terus laporan penelitian minimal 70 halaman, covernya warna oranye, ada ringkasan hasil penelitian, ada draft artikel, ya publikasi minimal Sinta 2, ada poster ilmiah. Nah, Bapak Ibu ada poster ilmiah bagaimana ya penelitian Bapak Ibu dibuat poster gitu ya. Itu outputnya. Sedangkan outcome-nya itu ya minimal Sinta 2 paling lambat 2 tahun setelah penerimaan dana dan juga sertifikat HKI. Klaster penelitian terapan berkorelasi dunia usaha dan dunia industri. Nah ini outputnya ya mengisi logbook sama, terus laporan penelitian minimal 70 halaman warnanya orange. Ya, ringkasan hasil penelitian dan draft artikel publikasi Scopus atau WOS. Ada bukti MOU dengan Dudi. Ini ada 2 penerima nih Dudi nih ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dapat di klaster Dudi maka harus ada bukti nanti di akhir ya dari penyerahan laporan ada bukti MOU dengan Dudi. Dan juga ada produk atau prototipenya gitu ya. Nah, outcome-nya ini jurnal Scopus paling lambat 3 tahun setelah penerimaan dana. Ada sertifikat HKI. Dan juga ada paten kalau nggak salah ini ya. Nanti saya ini kurang nih nanti Bapak Ibu juga perlu cek lagi ke pedoman gitu ya. Untuk klaster pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi atau kementerian itu outputnya mengisi logbook, laporan penelitian minimal 80 halaman, ada ringkasan hasil penelitian, ada draft artikel ya dipublikasiin di Scopus atau WOS. Nah, outcome-nya sama, paling lambat 3 tahun setelah penerimaan dana ya, jurnal Scopus atau WOS. Yaitu 2028 berarti ya, Bapak Ibu maksimal 2028. Ada sertifikat HKI juga. Untuk klaster penilaian pengembangan pendidikan tinggi, outputnya ya mengisi logbook di Litap Bimas, laporan penelitian minimal 80 halaman, warna hijau, ada ringkasan hasil
Suaranya hilang ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit gangguan koneksi terputus. Mohon sebentar bersabar sebentar ya Bu, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, sedang ada gangguan teknis. Tadi koneksi internet terputus. Mohon tunggu sebentar. Maaf Bapak Ibu, sinyal di sini ada gangguan gitu ya. Oke Bapak Ibu, untuk klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ya tadi ada draft model pengembangan pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu yang mendapat penelitian pengembangan pendidikan tinggi ada draft model pengembangan tinggi. Jadi bagaimana draft modelnya nanti diserahkan di Puslitpen, nanti kita kirim ke LPM ya, kurikulum bagaimana model pengembangan pendidikan tinggi itu dilaksanakan gitu ya. Outcome-nya ya jurnal internasional, Scopus atau WOS paling lambat 3 tahun setelah dana penerimaan. Sertifikat HKI dan juga model pengembangan pendidikan tinggi. Kalau di akhir tahun nanti adalah draft, maka ini paling lambat, Mas ya, paling lambat itu ya 3 tahun yang model pengembangan tinggi ini ya. Nanti kita serahkan ke LPM supaya dikembangkan di bagian kurikulum. Oke, lanjut. Ini model pengembangan kolaborasi internasional. Nah, Bapak Ibu, outputnya adalah logbook ya, mengisi logbook di aplikasi Litat Bimas, laporan penelitian minimal 80 halaman warna hijau. Perlu dicatat, penelitian pengembangan kolaborasi internasional itu ditulis dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, Bapak Ibu yang mendapatkan penelitian pengembangan kolaborasi internasional, laporan penelitian ditulis menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya, ada ringkasan penelitian, draft artikel, ya publikasi Scopus atau WOS. Outcome-nya sama jurnal Scopus dan WOS paling lambat 3 tahun setelah penerimaan. Ada sertifikat HKI. Dan yang terakhir ada penelitian pengembangan survei kajian nasional. Ini mengisi logbook, penelitian, bantuan di aplikasi Litat Bimas, laporan penelitian minimal 80 halaman, warna hijau covernya draft artikel. Outcome-nya jurnal Scopus paling lambat 3 tahun, sertifikat HKI. Bapak Ibu nanti perlu dilihat lagi di mana pedoman gitu ya. Kalau memang ada kekurangan dari presentasi saya ini, nanti mungkin juga kita ingatkan lagi di grup apa output dan outcome-nya ya Bapak Ibu. Nah, tahap pencairan bantuan. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari 100 juta dicairkan satu tahap sekaligus. Nah, maka tadi sudah dijelaskan sama Bu Umi kenapa bantuan maksimalnya tahun ini itu kurang dari 100 juta. Karena memang supaya sekali cair gitu ya. Dokumen pencairan dalam tahap 1 dilakukan jika terpenuhi hal-hal berikut. Surat keputusan tentang penerimaan, ya udah ada surat ya, ada kontrak. Nah, kontrak Bapak Ibu belum. Nah, maka Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form harap mengisi supaya kontrak atau SPK-nya kita buat dan juga ditandatangani oleh Bapak Ibu. Ada kwitansi nanti sekaligus sama SPK, SPT, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Bapak Ibu. Ada surat berita acara pembayaran, ada pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dari penerima bantuan.
Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum mengisi Google Form harap mengisi ya, ditunggu agar pencairannya bisa disegerakan gitu ya. Jadwal penelitian Bapak Ibu memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa jadwal penelitian ini sudah tidak sesuai lagi dengan pedoman penelitian yang di akhir tahun 2024 kemarin. Setelah diskusi ya, kalau di pedoman itu penyerahan hasil laporan itu November, maka setelah diskusi dengan beberapa pihak, maka diputuskan penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan selesai di minggu ketiga bulan Desember 2025. Jadi Bapak Ibu, andai kata minggu ketiga bulan Desember 2025, Bapak Ibu mengembalikan 100% dana penelitian yang tidak mengumpulkan output ya. Ada tadi outputnya apa aja ya, klaster 1 sampai klaster 9 apa aja. Nah, maka suruh mengembalikan 100% ya, tidak mengumpulkan output. Ada tadi di pengembangan pendidikan tinggi, ada draft model pengembangan perguruan tinggi. Maka harus disertakan draftnya. Kalau enggak, maka mengembalikan dana 100%. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk jadwal penyampaian laporan di minggu ketiga bulan Desember 2025. Oke, segitu aja. Terima kasih. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kita sharing. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Waki. Mohon maaf lagi bahwa ada kendala tadi, sempat koneksi internet terputus di Puslitpen. eh saya juga sebagai MC di sini sekaligus moderator ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Juknis Dirjen Pendis nomor 6865 ada sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi outcome Bapak Ibu yang tadi sudah disebutkan yaitu ada artikel, kemudian HKI, apabila tidak dikumpulkan melebihi batas waktu tenggangnya, maka akun Bapak Ibu akan diblok atau dibekukan sampai outcome-nya terpenuhi. Jadi sudah tidak ada lagi pemutihan setelah 2 tahun. Jadi mungkin ini yang perlu kami sampaikan karena aturan atasnya itu berubah, maka juknis kami pun otomatis harus berubah. Nah, terkait tadi pengumpulan Desember minggu ketiga itu dikarenakan di juknis sendiri sudah ada ketentuan bahwa penelitian itu minimal dilakukan itu 5 bulan. Ya, jadi kalau misalnya kita anggap pencairan di bulan Juli, maka dari Juli misalnya minggu ketiga atau minggu keempat gitu kan, berarti itu sekitar 5 sampai 6 bulan itu adalah sekitar bulan Desember. Oleh karena itu, maka tadi untuk output di minggu ketiga bulan Desember. Jadi kami harap Bapak Ibu sesuai dengan kontrak, yaitu sebelum minggu ketiga bulan Desember, output penelitiannya berupa laporan, draft artikel, naskah kebijakan, kemudian draft model kebijakan, itu dikumpulkan di Liptab Dimas ya Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Liptab Dimas yang dimiliki oleh Kemenak. Jadi semua aplikasi sekarang sudah terpusat. Ya, jadi mohon Bapak Ibu jangan salah. Nanti misalnya saya sudah mengumpulkannya di Siap gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kami untuk penelitian menggunakan aplikasi Liptab Dimas karena itu sesuai arahan dari Kementerian Agama juga. Begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ini. Kami dengan berupaya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan. Assalamualaikum, Mas Ferry.
Waalaikumsalam, Prof. Silakan. Eh, mau nanya sedikit aja tentang outcome. Outcome publikasi itu nama penulis itu harus eh, konform semua yang ada di proposal atau boleh ada tambahan. Nah gitu. Itu aja. Baik, baik Bapak Ibu. Eh, untuk outcome penelitian, nama minimal yang ada di dalam paper itu adalah nama yang ada di proposal. Jadi nama ketua dan anggota itu minimal. Nama minimal. Artinya apa? Pada saat nanti kita cek, maka nama Bapak Ibu kan masuk ke dalam sistem, termasuk anggotanya. Nah, jangan sampai nama ketuanya masuk, anggotanya nggak masuk, maka itu masih terhitung sebagai tagihan. Begitu. Ya. Nah, kalau misalnya namanya lebih, misalnya Bapak Ibu menggunakan 3 nama di dalam proposal, tapi di publikasinya menggunakan 7 nama, karena misalnya ada kontribusi dari pihak lain, nah itu nggak masalah. Itu tidak apa-apa. Begitu, Prof. Oke. Ferry, Semoga mungkin menjawab. saya tambah sedikit. Ini pengalaman saya diperiksa BPK, Bapak Ibu. Jadi tadi betul kata Pak Ferry, minimal yang ada di proposal itu ada di paper. Karena ada peneliti pertama yang tidak mencantumkan peneliti kedua. Akhirnya peneliti kedua ini kena tagihan ya, kena blacklist. Nah, ini pengalaman kami diperiksa ya, kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Ketika sudah komitmen mencantumkan nama di proposal, pas publikasi mohon dicantumkan. Ini garis bawah banget sih, digaris bawahin banget gitu. Ada beberapa, nggak cuma 1-2 yang tidak mencantumkan nama peneliti kedua. Misalnya ada 2 peneliti, salah satu itu nggak dicantumin kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, semoga menjawab tadi pertanyaan Prof. Laude. Silakan jika masih ada pertanyaan, kami masih membuka pertanyaan. Prof, izin mau tanya, Silakan itu Pak Abdul Aziz. kalau yang penelitian pembinaan kapasitas itu kan cuma satu ya, ditambah peneliti pembantu gitu ya. Apakah peneliti pembantu itu diikutkan juga di dalam, apakah wajib nggak diikutkan di dalam jurnal tadi? Terima kasih. Baik, Pak Abdul Aziz ya. Untuk pembantu peneliti itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi sebaiknya diikutkan juga. Kenapa tidak diwajibkan? Karena pembantu peneliti itu tidak memiliki akun Liptab Dimas. Itu alasannya. Sehingga tidak diblok gitu kan. Karena tidak memiliki akun Liptab Dimas sehingga tidak akan diblok. Tetapi kalau anggota peneliti, karena yang bersangkutan juga memiliki akun Liptab Dimas, maka yang bersangkutan apabila tidak diikut sertakan di dalam nama publikasi, maka otomatis akan diblok karena tagihannya belum dilaksanakan. Seperti itu, Bapak. Semoga menjawab pertanyaan Pak Abdul Aziz. Ya. Oh, ini mau nambahin ya. Nah, Bapak Ibu yang udah mengisi Google Form tapi rekeningnya bukan rekening gaji, maka diganti ya Bapak Ibu ya. Untuk kelancaran, karena nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan kalau ya minimal rekening gaji ya Bapak Ibu. Saya tambahkan juga ya dari Pak Waki, mohon Bapak Ibu, mengapa kita perlu menggunakan rekening gaji? Jadi dana penelitian ini harus ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu, di mana transfernya oleh KPPN. Ya, sehingga itu harus nomor rekening yang sudah terdaftar di KPPN. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan rekening di luar rekening gaji, maka itu akan tertolak otomatis karena KPPN mengidentifikasi data tersebut tidak ada. Begitu. Jadi bukan rekening remunerasi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi,
saya infokan di sini bukan rekening uang remunerasi, tetapi ada rekening uang gaji. Jadi Bapak Ibu mohon yang gajinya misalnya di BNI, ada yang di BNI, mungkin ada juga yang di BSI ya. Nah, menggunakan rekening gaji yang dari KPPN itu. Kalau Itu udah terlanjur salah ngisi gimana tuh Pak Ferry? silakan Ibu mengisi kembali Oke. formnya ya. Jadi nanti kita konfirmasi dan mohon nanti kan ini sudah masuk ke grup ya. Bu Dekan ya, Bu Dekan kan Ya, sudah masuk sudah. Pak juga. Ferry, Jadi Pak bisa Ferry, diinfokan di Karena Rara grup kalau gitu. Ferry, terburu-buru sayang. Mohon maaf, ini Pak, satu-satu. halo, Ya, halo. gimana Bu Umi? Ya, Pak Ferry, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ngisi kembali, kami akan ambil data terakhir ya Bapak Ibu. Oh ya. Oke, Bu Umi, makasih. Siap. oke. Biasanya kalau Google Form Ibu menggunakan email yang sama, biasanya bisa diedit itu. Biasanya ya. Jadi bisa diedit. Tapi tadi yang benar yang Ibu Umi bilang, jadi kalau misalnya mengisi kembali, kami akan mengambil data yang terakhir. Nah, nanti kami juga akan mencoba konfirmasi. Karena kan nanti ini Bapak Ibu isi Google Form. Setelah isi Google Form, karena kita ini tidak menggunakan Siap, sekali lagi ini caranya manual semua Bapak Ibu. Kita tarik data Bapak Ibu, kemudian kita generate SPK-nya, Bapak Ibu download, Bapak Ibu cetak, kasih materai, mohon dicek lagi sama Bapak Ibu. Jadi kita saling cek and recheck. Target kami akhir bulan Juli ya, akhir bulan Juli itu kalau bisa, bukan bisa sebenarnya secara aturan itu harusnya maksimal bulan Juli gitu. Ya, jangan sampai lewat lagi supaya Bapak Ibu juga punya waktu untuk melakukan penelitian. Ya, Nah, oleh karena itu awal Juli kami udah mohon cair Bapak kerjasama. Ibu. Gimana Bu Umi? Silakan Bu Umi. Iya, pengennya awal Juli udah cair. Jadi biar cepat meneliti gitu. Kita usahakan cepat, kami juga dibantu datanya ya Bapak Ibu biar kami proses insya Allah cepat kalau ada data. Insya Allah. Baik, Halo oleh Bu karena Umi, itu halo, sekali halo, lagi, boleh nanya? ya silakan Bu Hasnul, silakan. Itu kan kemarin saya dapat masukan waktu seminar presentasi dari reviewer. Nah, ganti judul itu boleh nggak tuh? Nanti saya edit SPK-nya. Karena saya membantu jawab ya Bapak Bu Hasnul ya. Karena apa ya namanya? Ini terkait tentang administrasi Bu Hasnul ya. Ada SK-nya, judulnya tersebut adalah sudah dicetak seperti itu gitu. Maka secara administrasi pelaporan di Liptapdimas itu akhirnya mengikat. Tetapi ini ya, untuk outcome penelitian, artinya judul paper nih ya, judul paper itu bisa berbeda. Begitu. Jadi boleh ya artikel saya beda judulnya? Boleh. Untuk artikel dimungkinkan berbeda dengan judul proposal atau judul karena kalau yang judul proposal itu terikat dengan tadi administrasi Bapak Ibu. Iya, Bisa makasih. dipahami? Oke. Iya, ngerti. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain? Mohon saya dari Feminul Akbar mau menegaskan jadi kalau sampai output sampai laporan judul harus sama gitu kan ya Pak ya, dan segala macam surat perjanjiannya gitu kan ya Pak, tapi Benar, artikel boleh beda gitu kan ya, isinya pun bisa benar. berbeda nanti. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya, ada yang lain? Maksudnya artikel itu artikel jurnal, Pak ya? Iya, Pak. Output Oh, itu adalah artikel jurnal ber-ISSN. Jadi bukan dalam bentuk proceeding, tetapi dalam bentuk jurnal. baik. Terima kasih. Outcome maksudnya kan, outcome kan ya, Ya, outcome. Bukan output ya. output Outcome. laporan kan. Ya. Benar. Pak Ferry, terkait yang barusan Bu Femi sampaikan, mungkin isinya juga harus nyambung dengan judul yang proposal juga kan, isi outcome-nya, isi artikelnya. Nggak Begini, jauh beda kan? Satu tema.
Nah, ya, Itu dia. betul. Ibarat kata kalau kita bicara rumpun gitu, pohonnya itu masih pohon yang sama gitu. Jadi kalau kita bicara ada rumpun kesehatan gitu ya, berarti temanya adalah tema kesehatan. Judulnya monggo silakan mau berbicara paru, mau berbicara ginjal dan lain sebagainya, mau bicara metode gizi dan sebagainya, tapi ya tadi pohonnya masih harus sama. Jadi temanya harus sama. Makanya misalnya kan temanya misalnya saya satu penyakit, nah, tapi mungkin dari hasil penelitian tuh ada yang oh ini lebih bagus ada yang ditambahkan ini gitu nantinya. Nah itu kan bisa kan dirubah di Bisa, artikel Ibu. tersebut Masih supaya bisa. lebih menjual, lebih lengkap, lebih apa gitu loh. Tapi tidak sama sekali tidak berubah gitu ininya. Ya, ya. Iya, masih bisa ya. Kayaknya jaringan lagi nih. Pak, Jaringan tadi saya maaf nih. saya ada yang ketinggalan. Jadi tadi mengisi surat-surat yang diminta itu adanya di Litap Dimas. Kita generate ambil dari mana Pak tadi Pak? Maaf. Parkir doang. Ya. Diambil dari mana? Ada di Litap Dimasnya seperti disiap seperti dulu atau bagaimana Pak ya? Ya, untuk SPK, Bapak Ibu diharapkan mengisi Google Form terlebih dahulu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi Google Form, maka kan kami sudah mendapatkan data yang diperlukan, seperti ada tempat tanggal lahir, alamat Bapak Ibu. Nah, itu kan datanya kami tidak miliki. Nah, makanya kami meminta data Bapak Ibu termasuk rekening gaji dan lain-lain. Kemudian kami akan generate SPK. Nanti SPK itu akan di-download Bapak Ibu melalui rencananya link Google Drive. Jadi nanti Ibu bisa langsung ngeklik link Google Drive, Bapak Ibu cari nama Bapak Ibu, kemudian mendownload itu, tempel materai yang banyak itu, kemudian serahkan ke Puslitpen. Kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk mengumpulkan paling lambat hari Kamis. Nah, oleh karena itu kami harapkan Google Form semuanya sudah mengisi paling lambat hari ini, di siang hari ini. Jadi kami bisa langsung mengenerate dokumen yang diperlukan Bapak Ibu semua. Begitu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Mengumpulkan apa tadi, Terima kasih Pak. Mas Fahmi? Mengumpulkan SPK Bapak Ibu, kontrak Bapak Ibu semua. Surat perintah kerja, kontrak, SPTJM, dan lain-lain. Prof? Bisa mendengar suara saya, Prof? Oke, iya. Oke. Siap. Makasih, Mas Fahmi. Oke, siap, Prof. Sorry. Suara Mas Fadlan nggak kedengeran ini. Pak JM juga nggak dibalas. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kami buka. Udah jelas kayaknya nih. Baik, kalau sudah jelas, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya dan kesediaannya dalam mengikuti acara kick-off meeting ini. Dan mohon untuk sementara ini sampai hari Kamis, untuk grup WA-nya selalu dimonitor, karena kami akan selalu mengupdate siapa saja yang belum mengisi. Gitu. Mohon untuk mengisi karena keterlambatan satu orang akan menyebabkan keterlambatan yang lain. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua. Nanti apabila ada yang kurang akan kami selalu infokan di dalamnya. Ntar ini ke atas yang tadi itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu semua. Oh ya, monggo terkait pengisian logbook mungkin Pak Waki bisa tambahkan. Ya, Pak Faisal, untuk pengisian logbook kan udah ada ya kalau udah ditetapkan itu tinggal ngisi ada tanggal,
tempatnya di mana, nama kegiatannya apa, tekniknya apakah diskusi, FGD, observasi, ya penyebar angket atau wawancara. Deskripsinya apa, sama buktinya apa, diupload gitu ya. Di Litapima sudah ada Pak Faisal ya, tinggal ditulis. Ya, Oh ya, terima kasih Pak Waki. Iya. Siapa? Ada Oke. pertanyaan Berarti Pak kayak Pak Pak Waki kayak jumlah kegiatan sebetulnya nggak masalah, yang penting tahapan-tahapan tersebut itu dilaporkan. Iya. Yang penting diisi aja logbooknya dari awal pembuatan proposal sesuai jadwal Bapak Ibu yang diproposal, boleh itu. Sudah Karena bisa kalau diisi dari ada sekarang ya Pak perubahan ya? waktu ya tinggal Bapak Ibu ganti jatah tanggalnya. Bisa diisi dari sekarang ya sebelum pencairan ya Pak? Udah bisa, logbook bisa diisi dari sekarang, ya bisa diisi. Tapi kalau belum terlaksana kan buktinya kan nggak ada berkasnya Bu ya. Kalau yang proposal bisa, tapi kalau apa FGD dan lain sebagainya kan belum ada datanya. Maka ya nanti pas setelah pelaksanaan FGD, pelaksanaan wawancara dan lain sebagainya itu bisa diisi. Gitu ya. Pembuatan desain penelitian juga udah bisa kan kalau udah ketemu bareng peneliti ya. Gimana Pak? Mau Buat apa rapat pembuatan desain penelitian gitu itu juga boleh kan dimasukkan ke logbook kan. Oh Iya, itu boleh maksud boleh. maksud Rapat saya gitu itu. ya. Kan Jadi Rapat berat boleh. setelah ini. rapat internal peneliti itu bisa dimasukkan kan Pak? Iya, bisa ya. Ya diskusi, masuknya ke diskusi boleh. Oke. Makasih. Ya sama-sama. Baik, sudah dijawab oleh Pak Waki. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan penelitian Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi saya tidak lupa untuk mengingatkan untuk syarat administrasinya melalui Google Form mohon dilengkapi dan bantu kami supaya pencairan juga bisa berjalan dengan lancar dengan target maksimal gitu itu adalah akhir bulan Juli ini target kami. Jadi itu semua tergantung dari kesiapan Bapak Ibu juga ya. Jadi kami mohon kerjasamanya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.